Oke, selamat datang di video unboxing gue yang lainnya. Kali ini gue pengen unboxing Buzz Lightyear dari film Lightyear. Langsung tiga-tiganya kita unboxing. Kali ini kita akan kembali lagi mereview salah satu mainan dari franchise Toy Story. Yang uniknya adalah ini filmnya belum keluar, tapi mainannya udah pada keluar nih. OTW spoiler jalur mainan gua rasa. Nah, di sini gua udah mendapatkan 3 Buzz Lightyear dengan berbeda kostum semuanya. Yang pertama kayak pakai baju kantor gitu, yang kedua ini semuanya udah pasti tahu sih. Ini identik banget sama bajunya Buzz Lightyear di film Toy Story. Dan yang ketiga dia pakai baju astronot. Dan karena gua bingung ya harus unboxing yang mana duluan, jadi di video kali ini spesial banget, gue langsung unboxing tiga-tiganya. Dan jujur aja gue beneran bingung nih, filmnya belum keluar men, kok mainannya udah pada keluar nih. Sumpah udah banyak banget mainan Lightyear berkeliaran. Tapi dari semuanya, karena gue pecinta action figure, gue memilih untuk membeli yang versi action figure juga tentunya. Jadi sekarang supaya kita bisa lihat tetek bengeknya, langsung aja kita mulai bahas dari boxnya kira-kira seperti ini. Boxnya adalah jenis yang paling gue benci ya sebenarnya. Jujur gue nggak suka banget, karena sekalinya dibuka ya udah langsung rusak boxnya. Akan sangat sulit direparasi. Ada aja sih yang bilang gua pakai aseton aja bang, cuma tetap aja ribet. Iya gak sih? Dan tetap aja menurut gue susah lagi di unboxingnya ya. Jadi dimasukinnya lagi pun juga agak susah gitu. Akan lebih better kalau misalnya boxnya yang kelipet gitu loh, yang bisa kita buka atau tutup. Sedangkan ya ini ya one way ticket aja gitu, cuma bisa dibuka doang sebenarnya. Jadi kira-kira detail dari boxnya kayak gini ya. Mereka langsung ke display seperti ini beserta semua aksesorisnya. Dan tampak belakangnya kira-kira seperti ini. Cuma ada foto produk dari mainannya ini, dan juga ada varian mainannya yang lain. Dan sisanya cuma ada tulisan yang kalian juga bakalan baca kalau kalian beli. Jadi kira-kira seperti itu box dari Lightyear ini. Sekarang langsung aja kita unboxing dia. Jadi sekarang langsung aja kita slebewin dari yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Oh my god, ngilu banget guys. Slebe. Oh my god. Udah tahun segini masih pakai box kayak gini, Mattel. Kocak Anda, kocak. Langsung saja kita keluarkan. Oh look at him. Ini dia Buzz Lightyear-nya. Dan juga tadi ada yang nyempil satu ya. Ini dia si Sox, alias kucing robot yang bakalan muncul di filmnya nanti. Dan sekarang kita langsung aja rusakin box kedua. Langsung diselebewin. I don't like this bro. Alright. Ini dia, oh my god. Tapi ini nostalgic banget sih, karena emang suitnya mengacu sama Buzz Lightyear di film Toy Story. Jadi kalian semua pasti udah lebih familiar sama yang ini nih. Dan di sini juga ada aksesorisnya, yaitu semacam senjatanya dia ya. Oke, jadi di sini ada senjatanya dan bengkok guys. Seperti punya kalian. Maksudnya sendok-sendok di rumah kalian. Masa sendok lempeng kan gak bisa buat makan ya kan? Gak mungkin dong gue ngomongin titik. Oke, sekarang kita masuk lagi ke box selanjutnya. Ini yang versi pakai baju astronot ya. Langsung aja kita slebewin. Oh my god, I don't like this bro. I don't like that. I don't like this bro. Oh my god, look at him. Tapi dari semuanya kayak dia yang paling banyak aksesorisnya ya. Dapat semacam bahan bakar kristalnya gitu, dan juga dapat helmnya guys. Jadi kita keluarin dulu Buzznya. Embas. Nah, ini dia Buzz Lightyear-nya. Dan sekarang kita keluarkan aksesorisnya yang susah banget keluarin. Satu lagi kita keluarin. Nah, di sini kita mendapatkan helm dan juga bahan bakar kristalnya guys. Dan gue penasaran apakah bisa dipasang ini helmnya. Ya, kayak gini aja sih. Ngample coy. Kayak punya kalian lagi nih. Maksudnya apa ya? Maksudnya daun telinga kalian ngample. Masa iya gue ngomongin tit. Jadi itu dia semua yang sudah berhasil kita hancurkan boxnya ya. Dan sekarang seperti biasa packaging adalah sahabat. Jadi ini dia 3 versi Buzz yang sudah berhasil kita keluarkan dari kandangnya ya. So far menurut gue ya nggak detail tapi nggak buruk juga gitu. Karena memang mengingat ukurannya yang kecil seperti ini, dan juga harganya yang relatif masih murah, jadi gue sangat maklumin detailnya yang menurut gue biasa-biasa aja. Tapi sekarang supaya kalian bisa lihat juga, langsung aja kita ke sesi selanjutnya untuk lihat mereka dalam detail lebih dekat. Let's Jadi ini dia tampak lebih detail dari Buzz Lightyear. Dan sekarang kita bahas dulu mulai dari Buzz yang pakai seragam kantor. Kita bisa lihat di sini kita mendapatkan aksesoris yang super lucu banget ya, seperti aku.
Maksud gua si Sox ini ya alias kucing mainan. Ini baru the real kucing mainan nih. Karena emang di filmnya juga dia itu bukan kucing beneran ya, tapi kayak robot kucing gitu. Ya semacam Doraemon lah. Di sini kita bisa lihat detail-detailnya yang menurut gua ya nggak banyak sih. Cuma cukup detail lah untuk aksesoris kecil. Si Sox ini pun juga cukup artikulatif karena kita bisa gerak-gerakin palanya kayak gini, gerak-gerakin tangan dan kakinya kayak gini, dan juga buntutnya kayak gitu. Nah, kalau itu tadi detail dari si Sox, sekarang langsung aja kita ke Buzz Lightyear-nya. Gimana menurut kalian? Mukanya ganteng banget gak nih? Emang Buzz di sini kelihatan lebih ganteng karena emang rambutnya kelihatan gitu ya. Dan di sini pun digambarkan dengan cukup oke sih. Nggak bagus banget tapi nggak jelek juga gitu. Kita bisa lihat kira-kira seperti ini detail mukanya si Buzz Lightyear ya. Memang nggak terlalu detail, cuma ini udah menggambarkan mukanya Buzz Lightyear di film Lightyear banget sih. Jadi walaupun nggak detail-detail amat, tapi dia tetap mirip lah seenggaknya. Nah, badannya sendiri kira-kira seperti ini ya, minimalis banget sih. Namanya juga seragam kantor gitu loh. Dan di sini kita bisa lihat seragamnya Buzz warnanya full blue kayak gini ya, kecuali sepatunya warna hitam kayak gini. Di sini juga ada emblemnya gitu yang gue belum tahu ini apa artinya karena memang filmnya belum keluar. Nah, sekarang kalau kita lihat tampak sampingnya, di sini kita bisa lihat emblemnya Star Command. Nah, ini sedikit beda sama di trailernya. Yang dimana harusnya garis yang ngelintas ini warnanya oranye di trailernya. Cuma di sini semuanya full putih kayak gini. Mungkin terlalu susah kayak bikin detail sekecil itu dengan ukuran yang memang sekecil ini nih. Jadi mereka bikinnya full white kayak gitu. Cuma so far nggak masalah ya. Namanya juga mainan action figure yang ngejar hype doang. Jadi biasanya detailnya nggak terlalu dikejar sama Mattel. Dan untuk artikulasinya pun cukup sedikit sebenarnya. Kepalanya cuma bisa kayak gini aja ya. Bener-bener dikit banget nengoknya loh. Bahunya bisa diputar-putar full kayak gini. Bisa diangkat kayak gini dan juga dirapetin lagi. Sikunya cuma bisa ditekuk sejauh ini aja dan dilurusin lagi. Dan sayangnya Buzz Lightyear tidak bisa bernyanyi ataupun bergoyang-bergoyang karena tidak ada sendi apapun di sini ya. Cuma ada pinggangnya doang di sebelah sini yang bisa muter-muter. Kakinya bisa nendang sejauh ini dan ke belakang sejauh itu aja. Lebih nggak bisa sih sebenarnya sih. Dengkulnya bisa sejauh ini dan lurusin lagi. Kakinya bisa muter-muter kayak gini. Dan terakhir dia bisa ngangkang sejauh ini. Bener-bener perfect split coy. Dan sekarang kita akan masuk ke Buzz Lightyear yang kedua ya guys ya. Yang dimana dia di sini mendapatkan semacam crystal fuel-nya kayak gini ya, alias bahan bakar berbasis kristal. Dan menurut gue ini kece banget sih aksesorisnya sih. Bener-bener mirip sama di trailernya juga. Overall detailnya kayak gini aja, cuma ada handling doang di sini buat dipegang sama si Buzz ya. Dan menurut gue ini aksesoris yang menarik banget karena sebenarnya sampai sekarang ya kita belum ada yang tahu persis ini tuh apa. Jangan-jangan ini bisa jadi salah satu kunci dari plot di filmnya. Jangan-jangan ini yang Zurg cari nih. Apakah benar? Nanti kita cari tahu sama-sama pas filmnya udah keluar. Nah, Buzznya sendiri kira-kira seperti ini dan dia mendapatkan satu biji helm kayak gini. Yang tentunya bisa dipakai juga kayak gini ya, cuma ngeplek-ngeplek kayak gini nih. Kayak gue bener-bener nggak nemu cetekannya di mana, bener-bener keplek-keplek kayak gini bisa copot kayak gitu kan. Tapi detail Buzznya sendiri kira-kira seperti ini. Menurut gua ini mukanya lebih familiar ya, karena emang biasanya Buzz itu pakai kupluk kayak gini. Jadi biasanya kita ngeliat Buzz bentuknya kayak gini gitu. Kagak kelihatan rambutnya ya. Dan detailnya kira-kira seperti ini ya. Di sini bajunya bener-bener kayak astronot banget. Di sini ada tulisan Lightyear dan juga ada logo Star Command yang nggak kebaca sama sekali sebenarnya ya. Dan juga ada tombol-tombol, ada biru, kuning dan juga merah. Untuk detail ini memang jauh lebih kompleks daripada Buzz Lightyear yang pakai seragam kantor tadi tentunya. Karena emang ini semacam flight suit gitu lah. Gue pun juga suka detail-detail kerutannya di bajunya ya. Yang contohnya ada di bagian lengannya dan juga di bagian kakinya kayak gini. Menurut gue ini semuanya detailnya bener-bener kelihatan natural banget. Tapi sekali lagi karena ini emang mainan action figure yang relatif murah, jadi detailnya nggak terlalu diperhatikan juga menurut gue. Nah, nama suitnya yang ini dinamakan dengan XL01 Buzz Lightyear. Kalian mungkin juga bisa lihat di bagian sini ada tulisan XL01 karena emang ini nama seragamnya guys. Jujur aja sekali lagi gue nggak tahu apa-apa soal XL01 ya. Ya sekali lagi karena emang filmnya belum keluar. Nah, untuk artikulasinya sendiri cukup sedikit juga sebenarnya ya. Mirip-mirip sama seragam kantor yang tadi. Lagi-lagi kepalanya cuma bisa muter-muter segini aja. Bahunya bisa diangkat sejauh ini dan dirapetin lagi. Bisa juga muter-muter kayak gini bahunya. Sikunya cuma bisa ditekuk sejauh ini aja dan dilurusin lagi. Tangannya bisa diputer-puter kayak gini. Dan lagi-lagi dia nggak bisa bernyanyi-bernyanyi ataupun bergoyang-bergoyang. Pinggangnya bisa diputer full kayak gini. Kakinya bisa nendang ke depan sejauh ini tapi nggak bisa ke belakang. Dengkulnya bisa sejauh ini dan lurusin lagi. Kakinya bisa diputer-puter full kayak gini. Dan terakhir dia bisa ngangkang sejauh ini. Jadi itu dia tadi ya detail Buzz dengan baju astronot ini. Dan menariknya di sini kalian punya dua opsi. Yang pertama tanpa helm yang kayak gini, atau yang kedua pakai helm kayak gini. Cuma ya ngampleh kayak gini lah. Dan sekarang kita masuk ke favorit semua orang nih, yang dimana kita semua sudah familiar dengan kostumnya yang ini ya, yaitu Buzz Lightyear dengan kostum andalannya guys. Dengan warna identiknya tentunya ya. Ada nuansa ungu, ada hijau, ada putih kayak gini. Bener-bener terasa nostalgia banget sih. Cuma nggak bisa diharapkan juga detailnya ya, karena emang ini action figure kecil kayak punya kalian semua. Tapi nggak apa-apa, kita akan breakdown sekilas satu-satu. Pertama kita lihat dari mukanya ya. Yang aneh dengan ekspresi yang sama, tapi menurut gua kalau disandingin sama yang seragam kantor tadi, kok agak
beda ya? Menurut gua bassnya lebih mirip sama yang seragam kantor yang ini nih. Kayak pertama dari bola matanya yang lebih besar dan juga dagunya yang terlihat lebih bulat ya, dan agak lebih panjang daripada yang ini gua rasa nih. Jadi gua nggak tahu kenapa head sculptnya beda, padahal ini karakter yang sama dan ekspresi yang sama. Entah kenapa mereka nggak mau pakai head sculpt yang ini ya. Padahal menurut gua ini mirip loh. Tapi menurut kalian gimana? Bass yang ini mirip juga atau enggak? Silahkan komen dan juga berantem di kolom komen di bawah. Nah, di bawah dagunya ini kita bisa lihat lehernya tuh warna ungu ya. Dan ini menarik karena di materi promosinya ada gambar yang nunjukin kalau lehernya mau dibikin warna kulit juga. Cuma menurut gua kalau ini warna kulit juga jadi aneh sih. Jadi ini nice move banget mereka bikin warna ungu kayak gitu. Dan untuk badannya sendiri kira-kira seperti ini. Kelihatan mirip sama bass yang dulu juga ya. Cuma ya di versi film ini dia lebih kompleks aja gitu. Dan kalau dibandingin menarik banget sih. Karena lu bisa lihat kompleksitasnya ya bener-bener beda banget. Yang ini kelihatan lebih clean, yang ini tuh lebih kompleks bener sih. Dan kalian pun juga bisa lihat perbedaan warnanya ya. Ini yang gue pegang versi Beast Kingdom by the way. Kalian bisa lihat warnanya bener-bener beda banget. Kalau yang ini hijaunya kayak lebih fun, lebih terang, sedangkan yang ini hijaunya tuh lebih gelap gitu loh. Jadi overall secara warna ini beda banget di antara keduanya. Warna ungunya pun juga agak beda ya. Ini tuh kayak lebih terang lagi sekali lagi, dan ini juga lebih gelap tentunya. Cuma secara penempatan tombol dan juga logo-logo yang lain menurut gua ya mirip-mirip sih. Kayak kalian bisa lihat tombol buat buka sayapnya di sini sama-sama warna merah dan juga bulat. Cuma ini lagi-lagi lebih gelap ya. Dan di sini juga ada tombol-tombol buat suaranya kalau di mainannya ya. Cuma gua nggak tahu nih nanti di filmnya buat apa. Dan menariknya lagi di baju yang ini dia nggak punya laser kayak di mainannya nih. Jadi kalau di mainannya dia tuh kayak punya laser gitu. Sedangkan di sini tidak ada. Polos aja seperti ini. Dan kalau dibandingin juga logo Space Ranger-nya ini sedikit berbeda ya dengan versi mainannya. Jadi kalau di compare kira-kira seperti ini perbedaannya guys. Dan kita bisa lihat ya seperti omongan gua tadi, memang detailnya nggak bisa diharapkan. Ini menurut gua tangannya terlalu polos sih. Karena harusnya seinget gua ada aksen-aksen warna ungu itu di bagian tangannya sini. Cuma ini dibikin full putih kayak gini coy. Jadi emang kurang detail banget. Bahkan sampai ke kaki pun kayak gitu coy. Bener-bener polosan kayak gini ya. Padahal setahu gua di bagian kakinya ini tuh ada aksen-aksen warna yang lain ya, yang bikin dia kelihatan lebih kompleks lagi. Cuma yang ini tuh bener-bener nggak ada. Bener-bener polosan gini doang. Tapi seenggaknya untuk mengobati kepolosannya ini, mereka bikin aksesorisnya Bass juga kayak gitu. Ini bisa dicantolin ke pinggangnya Bass juga ya. Tapi kalau ngomongin detail ya detailnya cuma begini aja sih. Kayak males-malesan mereka bikinnya nih. Dan kayaknya ini juga bisa dicantolin ke mainan yang lain ya, karena mereka punya lubang yang sama. Dan ngomong-ngomong soal lubang nih, gua jujur bingung kenapa mereka bertiga ini punya lubang gitu di bagian belakangnya ya. Di bagian punggungnya mereka semua berlubang nih. Apakah mereka sundel bolong? Jayus. Padahal nggak ada aksesoris apapun yang kita dapat yang bisa dicantolin di bagian belakangnya nih. Cuma so far ya oke-oke aja lah buat menyokong mainannya jadi lebih menarik. Jadi itu dia detailnya dari si Buzz Lightyear dengan baju hijaunya ini. Sekarang kita bahas artikulasinya. Kepalanya bisa muter full, cuma seret banget kayak gini. Bisa sedikit tenggleng-tenggleng kayak gini. Dan juga sedikit ngangguk-ngangguk kayak gitu. Bahunya bisa diangkat sejauh ini dan dirapetin lagi. Bisa muter-muter full kayak gini juga. Sikunya bisa ditekuk sejauh ini dan dilurusin lagi. Tangannya bisa diputer-puter full kayak gini. Lagi-lagi dia nggak bisa bernyanyi-bernyanyi ataupun bergoyang-bergoyang. Tapi pinggangnya bisa diputer-puter full kayak gini. Kakinya bisa nendang sejauh ini dan ke belakang cukup jauh ya yang ini ya. Dengkulnya bisa ditekuk sejauh ini aja dan dilurusin lagi. Tidak ada sendi apa-apa di pergelangan kakinya. Dan terakhir dia bisa ngangkang sejauh ini. Overall menurut gua ini adalah bentuk Bass yang paling menarik ya. Karena emang kita semua pasti tahu bentuknya dia yang ini. Cuma menurut gua akan lebih cakep lagi kalau kita dikasih dua opsi nih. Jujur gua pengen banget dia dikasih helm tambahan ya. Jadi kita bisa punya pilihan buat pose-posein ataupun foto-foto dia. Cuma so far ya mereka emang nggak terlalu mikirin detailnya juga sih. Jadi ini dia action figure Bass kecil yang terbaik yang bisa kita dapetin untuk sekarang. Jadi dengan segala detail dan juga artikulasi dari semua Bass yang udah kita bahas, mereka bisa pose-pose kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini, ataupun kayak gini. Overall memang detailnya tidak bisa dibanggakan. Karena mengingat memang harganya yang relatif murah satunya. Cuma untuk punya-punyaan, ini bisa jadi jawabannya buat kalian menyambut film Lightyear yang bakalan tayang nanti. Cuma kalau lu penggila detail, menurut gua lu nggak usah beli ini sih. Mending tunggu aja nanti sampai keluar yang versi lebih gedenya dan juga lebih detail. Jadi itu dia detail lebih dekat dari semua Buzz Lightyear ini. Sekarang mari kita langsung aja ke sesi selanjutnya. Let's go. Nah, dengan tinggi kurang lebih 13 cm, ini dia perbandingan ukurannya kalau misalnya disandingin sama Toy Story Collection Buzz Lightyear, Beast Kingdom Buzz Lightyear, Beast Kingdom Wahyu, Mattel Stretch, dan juga terakhir tentunya Woody Buntu.
Dan sekarang buat tidak nyarikannya berapa boy? Ini Buzz Lightyear satuannya dijual dengan harga 252.000 aja. Kenapa gue bilang aja? Karena zaman sekarang jarang banget action figure yang harganya semurah itu. Jujur aja, apalagi yang merek Mattel kayak gini. Dan gue pun nggak dibayar sama Mattel ya. Karena gue aja beli ini tuh karena panic buying guys. Jadi sempat si Mattel ini ngeluarin jajaran Buzz Lightyear kayak gini dan langsung sold out gila. Akhirnya apa? Akhirnya gue nyari toko lain yang jual dan harganya dinaikin jadi 285.000. Waktu gue beli satunya kocak. Tapi gue nggak menyesal sama sekali karena emang ya dengan harga segini sangat amat masuk akal lah. Kita mendapatkan mainan yang cepet banget rilisnya dan detailnya ya oke-oke aja. Gak bagus tapi nggak jelek juga gitu. Dan jujur aja gue juga bingung kenapa Lightyear ini ngeluarin mainannya dulu sebelum filmnya keluar. Karena biasanya kan film-film lain tuh menghindari setan yang lewat barusan. Karena biasanya film-film lain menghindari spoiler dengan cara merilis mainannya setelah filmnya tayang. Sedangkan Lightyear ini banyak banget jajaran mainan yang udah keluar. Salah tiganya adalah yang gua review ini. Dan menurut gua buat kalian yang ngejar hype-nya, ini salah satu mainan yang bisa kalian beli banget buat kalian pamer ke tetangga. Kayak, nih gua udah punya nih, filmnya belum keluar, gua udah punya. Karena emang ini unik banget guys. Jarang banget film yang ngeluarin mainannya duluan. Dan apalagi sebagai pecinta Toy Story kayak gua, menurut gua ini wajib banget dikoleksi sih. Dan seperti biasa buat kalian pengen beli langsung sikat link di bawah. Jadi paling sekian dulu video dari gua kali ini. Kalau misalnya kalian suka, jangan lupa di like, comment, dan juga subscribe. Nama gue Mehdi Renaldi dan semoga kalian betah di channel gue. Dan ingat, mainan adalah teman. Buzz Lightyear dari film Lightyear. Langsung tiga-tiganya kita ceplok pop. Kedua ada yang pakai bajunya Buzz Lightyear yang udah karena sekali dibuka ya nggak bisa dimasukin lagi gitu. Bisa sih. Salah tiganya ada di Jawa. Maksudnya bajunya bener-bener astronaut looks like banget. Anjay, astronaut looks like. Karena lu bisa lihat betapa bedanya ya kompleksitas komplektivitas. Astagfirullah. Karena ini adalah dua apa ya?